Halo Sobat Pintar, kalian pernah nggak kesulitan ketika mau membuktikan suatu pernyataan matematika? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, selamat datang di channel Belajar Online. Pada kesempatan kali ini bersama Bu Wilda kita akan mempelajari materi induksi matematika. Apa sih induksi matematika itu? Induksi matematika adalah suatu metode yang kita gunakan untuk membuktikan suatu pernyataan matematika. Biasanya di sini fokus pada yang berhubungan dengan bilangan asli. Perhatikan ya, di sini adalah pembuktian, bukan menemukan suatu formula. Sekarang kita perhatikan pernyataan berikut. Buktikan bahwa 3 plus 7 plus 11 bla 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 plus 4n-1 sama dengan 2n kuadrat plus n. Biasanya kita akan langsung membuktikan dengan cara mengecek atau memasukkan suatu nilai tertentu, apakah betul atau salah. Misal, kita masukkan n sama dengan 1, sehingga 4n-1 sama dengan 2 kali 1 kuadrat plus 1. Perhatikan ruas kanan dan ruas kiri. Ruas kanan 3, ruas kiri juga 3, sehingga pernyataan 1 bernilai benar. Lanjut kita coba untuk n sama dengan 2. Kita masukkan 3 plus 7, berarti sama dengan 10 ya. Sedangkan yang ruas sisinya adalah 2 kali 2 kuadrat plus 2, sama dengan 10 juga. Ruas kanan sama dengan ruas kiri, sehingga nilainya benar. Maka biasanya kita akan langsung menyimpulkan, oh pernyataan tersebut benar. Padahal pernyataan atau pembuktian dengan cara seperti itu salah. Nah, itu adalah tidak valid. Kenapa tidak valid? Ya, sekarang perhatikan dan ini wajib diingat. Suatu pernyataan itu akan bernilai benar jika pernyataan itu benar untuk semua ruang lingkup yang kita bicarakan. Harus berlaku keseluruhan, tidak boleh hanya berlaku pada kondisi tertentu saja. Tanpa perkecualian, ya, ditekankan di situ, harus berlaku secara global. Kalau contoh yang tadi itu hanya berlaku untuk titik 1 sama 2 saja. Tidak ada jaminan ketika titik sama dengan 5 atau 10 atau bahkan 100, pernyataan tersebut akan benar. Ya. Oleh karena itu kita tidak boleh menggunakan seperti tadi. Oh, berarti kita bisa menggunakannya, Bu ya. Misal saya mau pakai n sama dengan 1, n sama dengan 2, 3 dan seterusnya, saya mau coba sampai n sama dengan 100. Wow, bisa kita bayangkan betapa lamanya dan betapa rumitnya. Yakinlah, matematika tidak serumit itu. Oke? Oleh karena itu diperlukan suatu konsep di sini. Konsep di sini adalah konsep induksi matematika. Dengan induksi matematika kita bisa mengurangi langkah-langkah yang rumit dan banyak tadi menjadi langkah yang simpel dan mudah, hanya butuh beberapa langkah. Oke? Sudah siap? Pertama, kita harus tahu bagaimana sih prinsip dari induksi matematika itu. Oke, perhatikan gambar berikut. Berikut adalah gambar domino yang disusun berjajar dengan suatu jarak yang sama. Ketika domino yang depan, yang paling ujung, saya jatuhkan ke arah domino yang lain, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, betul sekali. Ketika domino pertama akan kita jatuhkan ke domino yang kedua, maka domino yang kedua otomatis akan jatuh ke arah domino yang ketiga. Kira-kira apakah domino yang paling akhir, yang paling belakang itu juga akan jatuh? Iya. Karena berurutan ya, domino 1 jatuh ke domino 2, domino 2 ke domino 3, domino 3 ke 4 dan seterusnya sampai ke yang paling belakang. Jadi semua domino akan jatuh. Nah, ini adalah prinsip awal dari induksi matematika. Kita hanya perkenalkan pada beberapa bagian, tapi itu bisa mencakup semuanya. Perhatikan, semuanya jatuh tanpa pengecualian. Nah, itu ya, ketika kita bisa membuktikan berlaku untuk semuanya, itu baru dikatakan pembuktian yang valid. Oke. Nah, ilustrasi di atas bisa kita simpulkan atau kita tuliskan sebagai berikut. Prinsip induksi matematika. Misalkan saya punya PN, itu merupakan suatu pernyataan matematika di mana isinya adalah bilangan asli. Pernyataan PN bernilai benar jika memenuhi 2 langkah. Langkah yang pertama adalah langkah awal, yakni P1 benar.
Maksudnya adalah ketika kita masukkan N sama dengan 1, pernyataan itu benar. Langkah 2, langkah induksi. Jika PK benar, maka PK plus 1 benar untuk setiap K bilangan asli. Jadi di sini adalah pertama kita asumsikan ketika N sama dengan K itu benar. Apa yang kita peroleh dari sini kita masukkan untuk membuktikan ketika N sama dengan K plus 1. Ya, ketika dua langkah ini dipenuhi, maka pernyataan tersebut dikatakan benar, sudah valid pembuktiannya. Tapi jika ada satu saja yang tidak dipenuhi, maka pernyataan itu salah atau tidak mempunyai nilai kebenaran. Bisa difahami? Kita lanjut ke contoh ya, supaya lebih paham ya. Oke, kita pakai contoh yang pertama tadi. Tunjukkan apakah pernyataan berikut 3 plus 7 plus 11 bla 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 plus 4n-1 sama dengan 2n kuadrat plus n. Oke, yang pertama kita misalkan ya, bahwa PN-nya adalah 3 plus 7 plus 11 bla 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 plus 4n-1 sama dengan 2n kuadrat plus n. Maka kita coba pakai langkah yang tadi. Langkah yang awal, kita ambil n sama dengan 1, kita masukkan. Maka setiap ada n kita ganti dengan angka 1, gitu ya. Oke, jadi 4 kali 1 dikurangi 1, ruas kanannya sama dengan 3. Kemudian kita masukkan ke ruas kirinya, 2 kali 1 kuadrat ditambah 1, nilainya juga 3. Karena ruas kanan sama dengan ruas kiri, maka pernyataan P1 bernilai benar. Oke, lanjut. Kita kedua, langkah induksi. Dalam langkah induksi ini, pertama kita akan mengasumsikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K. Kita masukkan ya ke PK-nya atau pernyataannya. PK sama dengan 3 plus 7 plus 11 bla 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 plus 4K min 1. Ya, di sini nilainya K karena N-nya sudah diganti dengan K. Itu akan sama dengan 2K kuadrat plus K. Ini kita asumsikan benar. Ingat, kita asumsikan. Ya, kita anggap ini benar. Kenapa? Karena nanti ini kita akan gunakan untuk pembuktian di N sama dengan K plus 1. Selanjutnya akan ditunjukkan untuk N sama dengan K plus 1. Kita masukkan rumusnya. Jadi setiap ada N harus kita ganti dengan apa? Iya, kita ganti dengan K plus 1 ya. Perhatikan, PK plus 1, 3 plus 7 plus 11 plus 4K min 1 plus 4, N nya kita ganti dengan K plus 1 min 1. Ini akan kita olah, kita operasikan dan harus sama dengan yang ruas kiri. Yang ruas kiri N-nya kita ganti dengan K plus 1 juga, sehingga 2 kali K plus 1 kuadrat plus K plus 1. Perhatikan pada yang digarisbawahi Bu Wilda. Dari asumsi di atas itu nilainya kan sama dengan 2K kuadrat plus K, sehingga langsung kita ganti dengan 2K kuadrat plus K. Kemudian kita operasikan plus 4K plus 4 min 1. Kita operasikan biasa, diperoleh 2K kuadrat plus 5K plus 3. Oke, sekarang perhatikan di ruas kiri ada K plus 1. Kita harus merekayasa atau memodifikasi supaya ruas kanan harus sama dengan ruas kiri, gitu ya. Kita olah. Nah, di sini kita harus pandai-pandainya kita. Karena saya butuh K plus 1, maka saya harus mengubah 5K plus 3 menjadi apa? Menjadi 4K plus 2 plus K plus 1. Perhatikan, sudah ada K plus 1 di ruas kiri dan sudah ada K plus 1 di ruas kanan ya. Tinggal kita ubah yang depannya saja. 2K kuadrat plus 4K plus 2. Kita kalikan, kita keluarkan duanya ya. Nah, di situ kelihatan ada K kuadrat plus 2K plus 1. Kita tahu bahwa itu sama dengan K plus 1 kuadrat. Nah, sekarang perhatikan, ternyata ruas kanan dengan ruas kiri itu sama ya. Oke, berarti di sini kita simpulkan bahwa nilai untuk PK plus 1 adalah benar. Karena langkah awal benar, langkah induksi juga benar, maka bisa kita simpulkan bahwa pernyataan ini sudah terbukti benar dan ini valid. Mudah kan ya? Sudah dipahami? Oke. Sekarang permasalahannya, bagaimana kalau kita ingin menunjukkan bahwa suatu pernyataan tersebut salah?
Kalau tadi di awal Bu Huda bilang, untuk menunjukkan bahwa suatu pernyataan itu benar, kita harus menunjukkan bahwa benar untuk semuanya tanpa terkecuali. Nah, sedangkan untuk menunjukkan bahwa dia salah, cukup hanya satu saja. Ketika ada satu yang tidak memenuhi, maka suatu pernyataan tersebut meskipun yang lain benar, tapi ada satu yang tidak memenuhi, maka dikatakan dia salah. Contoh, perhatikan. Saya punya 2 plus 4 plus 6 bla 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 plus 2n itu sama dengan 2 kali n min 1 plus 2. Saya mau masukkan 1, maka nilai P1 nya 2. Sama ya, ruas kanan sama ruas kiri akan bernilai 2. Tapi ketika saya masukkan nilai n sama dengan 2, maka saya peroleh di ruas kanan P2 nya nilainya adalah 6. Tapi di ruas kiri berapa? Ternyata 4. Salah. Cukup hanya sampai di sini saja bisa kita simpulkan bahwa pernyataan itu adalah salah. Oke? Bisa paham? Oke. Sekarang untuk aplikasi dari induksi ini biasanya penerapannya ada pada penerapan bilangan atau baris bilangan, kemudian ada keterbagian dan ada ketaksamaan. Untuk penerapannya kita akan bahas di video berikutnya. Oleh karena itu jangan lupa like, comment, and subscribe-nya supaya tidak ketinggalan kelanjutan dari video berikut dan juga tidak ketinggalan ilmu-ilmu lainnya.